Halo Bre, jumpa kembali di channel Imelis Movie, channel yang ngebahas film-film seru. Sebelum Mimin mulai alur ceritanya, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, karena subscribe gratis. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Gran Turismo. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang suka sekali bermain game balap mobil. Karena keahliannya itu, ia pun direkrut untuk menjadi pembalap sungguhan. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita simak alur ceritanya. Film dimulai di mana seorang pembuat game bernama Kazunori yang berasal dari Jepang. Ia membuat simulator game mengemudi. Tujuannya adalah agar semua pemain game ini bisa merasakan menaiki mobil balap seperti nyata. Ia membuat semuanya sama seperti mobil balap sungguhan, dari desain mobil, akselerasi, sampai sirkuitnya pun dibuat sangat mirip dan sama persis seperti sirkuit-sirkuit dunia. Dan game itu pun mendapat peringkat pertama paling diminati di seluruh dunia. Game itu bernama Gran Turismo. Kemudian, kita beralih di kota Cardiff, di Amerika Serikat, yang memperlihatkan seorang anak muda yang sangat menyukai game GT ini, yang bernama Jan Mardenbach. Ia baru saja membeli setir simulator baru. Hobinya dalam memainkan game GT ini, membuat ayah Jan, yang bernama Steve, yang merupakan mantan atlet sepak bola, mencoba mengajaknya bermain bola bersamanya, karena Jan tidak pernah keluar dari kamarnya. Tapi Jan yang tidak suka pun menolaknya. Ayahnya juga sering membanding-bandingkan Jan dengan adiknya, yang sudah menjadi atlet sepak bola, bernama Kobe. Namun, meski begitu, Jan tidak memperdulikannya. Yang ada di pikirannya, hanya memenangkan permainan, dan berharap suatu saat nanti, ia bisa mengendarai mobil balap sungguhan. Scene kemudian berpindah di Tokyo, di mana kita diperlihatkan seorang marketing pemasaran Nissan, bernama Danny Moore. Ia mendatangi sebuah konferensi, di mana ia menawarkan kepada calon investor, untuk melombakan game ini, atau lebih tepatnya, mengadakan kompetisi game GT ini. Ia ingin para pemain bisa merasakan balapan sungguhan, dan menjadi para pembalap sejati Nissan di dunia nyata. Menurut analisa Denny, para pro player game GT ini memiliki kecerdasan di luar nalar dalam balapan, dan jika mereka diletakkan di balapan sungguhan dan menjadi pemenang, pasti akan membuat 80 juta manusia tercengang, dan akan menjadi sejarah yang tak bisa dilupakan, dan tentu saja akan membantu meningkatkan kualitas Nissan dalam penjualan mobilnya. Setelah konferensi selesai, ia pun tidak berharap banyak akan idenya itu, karena ia tahu, idenya itu sangat gila dan di luar nalar. Namun entah bagaimana, ide gila Denny ini disetujui oleh para investor. Tapi dengan syarat, Denny harus mencari pembalap profesional, untuk melatih mereka. You find a certified chief engineer to Of course. Holy shit. Tanpa berpikir panjang, Denny pun langsung mencari para pembalap profesional, untuk melatih para pro player GT. Namun sayangnya, para pembalap incaran Denny menolak, dan hanya tinggal satu nama. Denny pun langsung menemui kandidat terakhirnya, yang juga mantan pembalap handal, yang bernama Jack Selter, yang kini bekerja sebagai montir di tim pembalap kapal milik Lamborghini. got a visitor. Make it quick. Setelah bertemu, Denny menyampaikan idenya kepada Jack. Namun Jack pun langsung menolak ide gilanya itu, karena menempatkan gamer di balapan sungguhan, adalah sesuatu yang gila dan bisa berakibat fatal. Denny terus membujuk Jack, agar ia mau melatih para gamer, dengan mengatakan, "Apa kau hanya ingin berakhir seperti ini, hanya sebagai mekanik, dan hanya melatih seorang pembalap yang sombong?" Contohnya adalah Nick, mengingat Jack adalah pembalap yang sangat handal. Namun ia mengalami kecelakaan di balapan terakhirnya. Jack pun tidak memperdulikannya, dan meninggalkan Denny.
Kemudian, scene beralih di mana Jan yang sedang makan malam bersama keluarganya. Ayahnya lagi-lagi menyindir hobi Jan, yang menurutnya tidak akan berguna dalam mencari uang. Gak cuma itu, ayahnya juga menyuruhnya meneruskan kuliah, dan mencari hobi yang lebih realistis. Contohnya seperti sepak bola. Ia pun berkata pada ayahnya itu, "Bukankah ayah bilang lakukan apa yang kau sukai?" Jan pun bilang ke ayahnya, "Ini yang aku sukai," dan Jan pun ngambek dan pergi dari makan malam itu. Didn't you say always do something you love? That's what I'm good at. No. Sementara itu, Jack dan tim Kappa mengadakan sebuah makan malam di sebuah restoran. Sebagai mantan pembalap, Jack mengomentari Nick, seorang pembalap Kappa yang buruk di tikungan terakhir. Jack memberitahu Nick, kalau Nick adalah pembalap mahir, tapi Nick tidak bisa mengontrol emosinya. Komentar Jack pun membuat Nick seketika marah, dan ia langsung memaki-maki Jack. Nick mengatakan ke Jack, ia hanya pembalap gagal, yang cuma berakhir sebagai mekanik. Omongan Nick pun membuat Jack sakit hati, dan ia pun langsung keluar dari restoran itu. Many times you need to hear that. Not some flamed out has-been who couldn't back. Jack pun langsung menghubungi Danny, dan ia juga mengatakan ke Danny, ia akan menjadi pelatih bagi pro player game itu, dan bergabung dengan Nissan. Hey, tell Nissan I'll do it. If I'm gonna walk, I got blood on my hands. Singkat cerita, keesokan harinya, seorang penjaga rental PS, sekaligus teman Jan, yang bernama Junoy, ia dikejutkan dengan notifikasi game GT itu, yang mengundang temannya, yaitu si Jan, untuk mengikuti kompetisi balapan sungguhan. Junoy pun langsung mengabari Jan, yang sedang bekerja sebagai penjual pakaian. Setelah pulang kerja, Jan pun bergegas pergi ke rental, untuk melihat notifikasi tersebut. Setibanya di rental, Junoy pun menjelaskan, akun yang terakhir bermain di monitor ini, adalah akun milik Jan, yang telah mendapatkan skor tertinggi. Mereka lalu membuka pesan tersebut. Di pesan itu, diperlihatkan Danny yang memberitahukan, bahwa kau yang terpilih, dan mendapatkan skor terbaik, diundang ke GT Academy, dan akan merasakan balapan sungguhan secara nyata. Tentu saja pesan tersebut pun, membuat Jan senang, karena ini adalah impiannya sejak kecil yang ingin jadi pembalap sungguhan. Di malam harinya, saat Jan sedang memutar pesan dari Danny, ia pun didatangi adiknya si Kobe, yang mengajaknya ke pesta kecil-kecilan. Awalnya Jan pun menolak, tapi saat diberitahu ada gebetannya, yang bernama Audrey datang juga, ia pun langsung ingin ikut. Di sana mereka membicarakan impian mereka, yang ingin pergi keliling dunia. Audrey ingin ke New York, sedangkan Jan ingin sekali ke Tokyo. Tapi kemudian, mereka pun didatangi pasukan Ambarita yang sedang patroli. Jan dan teman-temannya pun bergegas pulang. Tapi saat di jalan, ia pun disuruh menepi oleh pasukan Ambarita. Saat pasukan Ambarita mau mengecek mobil Jan, tiba-tiba, Jan pun langsung tancap gas. Ia tidak ingin berakhir di kantor polisi, karena besok adalah pertandingan kompetisi game. Jan pun mengelabui para pasukan Ambarita, seperti layaknya pembalap sungguhan, dan ia berhasil lolos. Tapi saat sampai di rumah, ayahnya sudah menunggunya, karena Jan telah membawa mobil ayahnya secara sembunyi-sembunyi, dan ia pun berakhir dihukum membantu ayahnya bekerja di stasiun kereta. Ketika Jan membantu ayahnya, ia pun mendapat pesan dari Junoy, yang memberitahu, kalau kompetisi game akan segera dimulai. Ia pun langsung bertanya ke ayahnya, apakah aku dihukum karena mobil ayah yang rusak? Jan mengatakan akan menggantinya, tapi ayahnya pun mengatakan, kau berada di sini bukan karena mobil ayahnya yang rusak. Ayahnya memberitahunya, inilah kenyataan yang sebenarnya, kau harus mempunyai hobi yang lain, bukan hanya bermain game. Kalau Jan hanya bermain game, dan tidak mempunyai hobi yang lain, yang menghasilkan uang, Jan hanya akan berakhir seperti ayahnya. Jan pun langsung meninggalkan ayahnya, dan ia bergegas pergi ke rental. Untungnya, Jan datang tepat waktu, dan ia mulai balapan dengan puluhan kontestan lainnya. Perlu kalian ketahui,
bahwa kompetisi ini diadakan di 8 negara, dan yang menjadi juara 1 akan menuju babak selanjutnya, yaitu balapan sungguhan. Dengan keahliannya, Jan pun memenangkan kompetisi itu, dan Jan memenuhi syarat untuk mengikuti GT Academy. There he is. Singkat cerita, Jan kemudian tiba di GT Academy, bersama dengan 10 pembalap dari 8 negara lainnya, termasuk Matty Davis, yang sangat sombong. Mereka semua lalu diberi arahan oleh Jack, yang sangat-sangat tidak memotivasi. Jack mengatakan, ini bukanlah sebuah game, ini adalah balapan sungguhan. Jack juga bilang, balapan membutuhkan tenaga, tekad yang besar, kecerdasan dan kepekaan. Hanya sedikit orang, di seluruh dunia, yang bisa melakukannya. Ketika balapan, gaya gravitasinya 2 kali lipat dari mobil biasa. Dalam kondisi ini, kalian dipaksa membuat keputusan cepat, dan nyawa kalian taruhannya. Jack juga mengatakan, dari mereka semua, akan diseleksi hingga 5 orang, dan dari 5 orang tersebut, siapa yang memenangkan dan mendapatkan posisi ke-1, ia akan menuju ke pertandingan balapan sungguhan. Jack juga bilang, kalau kalian takut tidak perlu malu untuk keluar dari tempat ini. This is not a game. G-forces will be twice. I can already tell that you don't. Setelah Jack berpidato, para pembalap simulator pun mulai menjalani latihan mengemudi, dan juga latihan fisik. Saat menjalani latihan, satu persatu peserta didiskualifikasi, dan Jan pun terancam dikeluarkan. Not in the car, you're gonna be... Ketika Jan melakukan latihan dengan Jack, ia secara tidak sengaja mengalami kecelakaan saat di tikungan. Hal ini, tentu saja membuat Jack sangat marah. Jan mengatakan, kalau remnya bermasalah, namun Jack tidak memperdulikannya. In the car! What's the call with Jack inside? Kini tinggal 6 peserta termasuk Jan. You're out. I didn't think it was gonna. Ketika Jack sedang memberi arahan ke 5 peserta, Jack juga menyinggung Jan, karena kecelakaan sebelumnya. Setelah arahan selesai, Jan pun menghampiri Jack, dan lagi-lagi, ia mengatakan kalau remnya yang bermasalah. Jack hanya tertawa, dan mengatakan, ia sudah 25 tahun di bidang ini, bagaimana bisa kau lebih tahu? Jack juga berkata ke Jan, kalau remnya tidak bermasalah, kau siap-siap dipulangkan. Kemudian, Jack pun menyuruh orang untuk mengetes mobil yang dikendarai oleh Jan, dan setelah mengetesnya, ternyata benar. Rem mobil Jan terjadi pengilapan, sehingga saat direm, mobil bisa mengalami oleng. Jack pun menghampiri Jan, yang sedang latihan. Jack menanyakan, bagaimana kau tahu, mobil itu remnya bermasalah? Jan pun menjawab, mungkin Anda menganggap game itu hanya sebuah permainan, tapi saat Jan memainkan game itu, ia menghabiskan waktu 2 jam, hanya untuk menyetel mobilnya, dan seluruh komponennya. Karena hal itu pun, ia bisa mengetahui kalau ada sedikit saja masalah dalam mobilnya. Just a simulator, but it's good. Jack pun tersenyum, dan mengatakan, kau lolos ke babak selanjutnya, dan seketika, Jan pun teriak karena gembira. Singkat cerita, hari terakhir seleksi pun tiba. Dari 5 peserta, siapa saja yang menjadi juara 1, akan menuju balapan sungguhan, dan menjadi pembalap tim Nissan. Sebelum balapan, Jan menempelkan stiker milik ayahnya, sebagai bentuk penghormatan. Setelah itu, ia mulai balapan bersama 5 peserta lainnya. Dan laps pertama, ia berada di posisi paling belakang, tapi dengan keahliannya, ia pun berhasil berada di posisi kedua, atau di belakang Matty. Ketika laps terakhir, Jan pun menyalip Matty di tikungan, dan mereka pun kejar-kejaran hingga garis finish. Dan Jan pun berhasil finish di samping Matty. Awalnya, Danny mengira Matty lah yang menang. Tapi saat Jack meminta memutar ulang rekamannya, ternyata Jan lah yang menang. No. Martinborough won. Announce it. Jan yang sudah memenangkan balapan ini pun, akan beralih ke balapan yang lebih besar. Dan yang lain pun mengucapkan selamat kepada Jan,
termasuk Matty. Jan kemudian memberitahu ibunya, karena telah memenangkan pertandingan, ibunya pun sangat bangga padanya. Jan juga menanyakan ayahnya, ibunya memberitahu ke Jan, ayahnya sedang fokus menonton pertandingan sepak bola Kobe, dan itu pun membuat Jan sedih. Just left for Kobe's game, but I'll let him know. I'm really proud. Singkat cerita, Jan lalu naik pesawat pribadi bersama Jack dan Danny. Mereka pergi ke Austria untuk mengikuti balapan level menengah. Di sini, Jack dan Danny mengatakan bahwa Jan akan mengikuti 6 perlombaan. Dari 6 perlombaan tersebut, Jan harus meraih posisi keempat dari salah satunya. Jika Jan berhasil, ia akan mendapatkan lisensi FIA, dan Nissan pun akan mengontrak Jan sebagai pembalapnya. FIA license. When you get that license, Nissan will give you a contract. Setelah tiba di Austria, Jan pun melihat Instagram Audrey, dan ia ingin sekali mengajak Audrey jalan-jalan ke Tokyo. Keesokan harinya, Jan mengikuti balapan di sirkuit Red Bull. Dalam balapan ini, Jan menggunakan mobil GT-R Nismo, dan melawan 29 pembalap profesional, termasuk Nick, dari tim Kappa, dan juga Skolin. Singkat cerita, balapan pun dimulai. Di dalam balapan tersebut, Jan berhasil membalap satu persatu lawan, hingga berada di posisi keempat. Namun, saat Jan berhasil menyalip Nick, Nick pun berbuat licik, dengan menabrak bodi belakang mobil Jan, yang akhirnya, membuat mobil Jan keluar jalur, dan berakhir di posisi ke-27. Kekalahan Jan, tentu saja membuat Danny kecewa, dan menyalahkan Jack. Sorry, man. Namun meskipun kalah, Jan masih punya 5 pertandingan lagi, untuk meraih posisi keempat. Di minggu berikutnya, Jan mengikuti balapan di Jerman. Namun sayangnya, Jan masih belum bisa meraih posisi keempat, dan malah di posisi ke-23. Kemudian di Italia, ia meraih posisi 17. Dan Jan menunjukkan kemajuannya, ia meraih posisi ke-8 di Istanbul. Namun, saat ia mengikuti balapan di Spanyol, ia tidak finish sama sekali, karena mobilnya mengalami kendala. Sampai akhirnya, balapan terakhir untuk mendapatkan lisensi pun tiba. Balapan terakhir di Dubai ini, adalah penentuannya. Selama balapan ini, Jan berhasil mendahului pembalap lain, dan hampir membalap Nick. Nick yang tak terima, sengaja memojokkan Jan ke sisi sirkuit. Saat Jan berhasil lolos dari sisi sirkuit, ia pun kembali dikejar oleh Nick, dan Jan pun diapit oleh Skolin. Jan yang bingung, bertanya ke Jack bagaimana ini. Jack pun hanya menjawab, ini kesempatan terakhirmu, maka lakukanlah sesuatu. Jan pun seketika, melakukan gerakan tak terduga, dengan mengerem mobilnya, dan langsung membalap mereka berdua dari sisi luar. Nick yang gampang emosi pun, langsung menekan gasnya dengan kencang, sampai-sampai, ia pun menabrak mobil di depannya. Tabrakan tersebut, membuat ban mobil Nick terlempar, dan mengenai kaca depan mobil Jan. Meskipun begitu, Jan masih bisa melanjutkan balapan, dan berusaha meraih posisi keempat. Sementara Nick yang selamat, sangat kesal, karena ia tidak bisa melanjutkan balapan. Ketika putaran terakhir, Jan pun bersaing sengit dengan Skolin, dan ia pun berhasil finish di posisi keempat. Setelah mencapai finish, Jan pun sangat marah dengan Nick. Ia langsung menghampiri Nick, dan mengatakan, Nick membahayakan nyawanya, dan pembalap lain. Ia tidak takut sama sekali dengan Nick. Jack yang melihat hal itu pun, langsung menarik Jan, dan mengatakan, kalau Jan sudah berhasil, biarkan saja ia. Singkat cerita, setelah balapan selesai, Jan pun menemui Jack, yang sedang berada di sebuah kafe. Di sini Jan mengetahui, kalau Jack suka mendengarkan lagu-lagu jadul, sama seperti Jan. That's what you listen to on this thing? Black Sabbath. Setelah dari kafe, Jan pun menghubungi Audrey,
dan memintanya untuk datang ke Tokyo untuk menghadiri kontraknya dengan Nissan. I was thinking about that night that you left, and Where do you want to go? Sesampainya di Tokyo, Jan diliput oleh puluhan media, dan sekarang ia resmi menjadi pembalap Nissan. Kemudian, Jan pun mengajak Audrey jalan-jalan di kota Tokyo, dan Jan pun membeli MP3 player untuk dihadiahkan ke Jack. Keduanya pun berakhir di klub malam untuk berbagi jigong. Di hari berikutnya, Jan mengikuti balapan di Jerman, di mana sirkuit ini terkenal sangat mematikan karena jalanannya naik turun. Dan kali ini, ibu dan ayah Jan menonton putranya melalui TV. Sebelum balapan, Jan pun mendengarkan lagu kesukaannya, dan juga memberikan MP3 player yang ia beli untuk Jack. Setelah memberikan hadiah ke Jack, Jan pun memulai balapannya. Ketika Jan berhasil mendahului pembalap lain, dan berhasil menempati posisi kedua, akan tetapi, kecepatan Jan terlalu tinggi, yang membuat mobilnya melayang. Pada saat jalanan menanjak, mobil Jan menimpa penonton hingga meninggal dunia. Melihat kejadian tersebut, ayah dan ibunya pun menangis. Begitu juga Jack dan Danny yang mengkhawatirkan karir Jan. Setelah Jan siuman, Jack dan Danny pun memberitahu Jan kalau salah satu penonton tewas. Karena hal ini membuat Jan pun shock, dan Jack berusaha menenangkannya dengan mengatakan kalau ini bukan salah dia, ini murni karena kecelakaan. Meskipun begitu, Jan tetap merasa bersalah, dan bahkan tidak sanggup berbicara dengan orang tuanya. Singkat cerita, setelah Jan pulih sepenuhnya, Jack pun mengajak Jan ke tempat ia mengalami kecelakaan. Jack juga memberitahu Jan mengapa ia berhenti menjadi seorang pembalap. Jack mengatakan, saat ia sedang balapan di sirkuit Le Mans, Jack mengalami kecelakaan yang membuat pengemudi lain tewas. Sejak saat itu, Jack tidak pernah mau lagi ikut balapan. Meskipun ia gagal, ia tetap menyemangati Jan, karena ia tidak mau Jan bernasib sama dengannya. Lalu kemudian, Jack menyerahkan kunci mobil, dan meminta Jan menyelesaikan laps terakhirnya. Malam harinya, Jan bertemu dengan Danny dan Jack. Danny mengatakan, tim balap lain mencoba memboikot pembalap simulator, dengan menggunakan kasus kecelakaan yang dialami oleh Jan. Namun, meski begitu, Danny masih punya rencana melakukan balapan 24 jam di sirkuit Le Mans yang akan diadakan 2 hari lagi. Kalau Jan berhasil mendapatkan posisi 1, 2 atau 3, maka karir Jan akan melambung pesat dan bakal masuk ke rekor dunia untuk pertama kalinya bagi Nissan maupun pembalap simulator. With a team of sim drivers. Awalnya, Jan ragu untuk mengikutinya, namun Jack menyemangatinya, dan Jan pun setuju untuk mengikuti balapan tersebut. Ia ingin membuktikan ke dunia bahwa seorang gamer bisa menjadi pembalap sungguhan di dunia nyata. Keesokan harinya, mereka pergi ke bandara dan bertemu dengan pembalap simulator sebelumnya, yaitu Matty dan Antonio, yang mana kedua orang ini akan menjadi pembalap pengganti Jan selama 24 jam. Gak cuma itu, mereka juga akan menggunakan mobil terkencang Nissan. Singkat cerita, mereka kemudian tiba di sirkuit Le Mans di Prancis. Sebelum balapan, Jan dikejutkan dengan kedatangan ayahnya, yang mengatakan bahwa selama ini, ia salah dalam menilai kemampuan Jan, dan sekarang ayahnya pun mendukung sepenuhnya Jan. Selain ayahnya, Audrey dan pebalap GT Academy sebelumnya datang untuk mendukung Jan. Singkat cerita, balapan pun dimulai dengan disaksikan puluhan ribu penonton. Di tengah balapan, Skolin mengalami kecelakaan hebat. Seketika itu juga, hal itu membuat Jan mengingat kecelakaannya yang menewaskan penonton. Meskipun Skolin masih hidup, tapi Jan mengalami hilang fokus dan membuat dirinya berada di posisi belakang. Melihat Jan yang hilang fokus dan tidak menjawab saat dipanggil, Jack pun mempunyai ide.
ia memutar lagu kesukaan Jan untuk membantu ia kembali fokus. Dan benar saja, lagu kesayangannya membuat Jan kembali fokus dan berhasil membalap satu persatu lawannya, sampai akhirnya ia berada di posisi ke-6. Ketika balapan sudah 8 jam, Matty turun untuk menggantikan Jan, dan setelah dirasa lelah, giliran Antonio yang menggantikan Matty, dan begitu seterusnya. Balapan kali ini membuat semua pembalap lelah termasuk Antonio. Ketika hari mulai siang, dan memasuki laps 3 terakhir, Antonio pun mengalami kram. Hal ini membuat posisi Antonio berada di posisi ke-9. Menyadari hal itu, Jan pun menggantikan Antonio. Dalam 3 laps terakhir, Jan ingat bagaimana ia mengendari mobilnya di trek Le Mans dari video game. See the other guy. Not that. Jan pun memanggil Jack. Ia mengatakan akan menggunakan metodenya sendiri untuk mengungguli pembalap lainnya. Awalnya, Jack melarangnya. Tapi, saat metodenya berhasil membalap pemain lainnya, yang akhirnya, Jack pun menyetujuinya. Bahkan, Jan berhasil mendapatkan posisi keempat tepat di belakang Nick. Ketika di laps terakhir, Jan dan Nick bersaing ketat untuk mendapatkan juara ketiga. Di tikungan terakhir, Jan pun menggunakan teknik rahasianya, dan berhasil menyalip Nick dari sisi luar, yang membuat Jan berhasil finish di posisi ketiga. Hal ini pun membuat Jack, Danny, dan yang lainnya bangga, karena hal ini adalah sejarah. Karena baru pertama kalinya, Nissan menjuarai kelas dunia, meskipun berada di posisi ketiga, dan film pun berakhir. Oke bre, itulah alur cerita film Gran Turismo. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang Mimin bawakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih and bye-bye.